pertama-tama saya ingin mengajak Mas Fran dan juga sahabat semuanya yang di sini di dalam proses kehidupan kita, yang pertama ya keberanian untuk masuk di kedalaman batin. Kenapa saya katakan keberanian, Mas Fran? Karena untuk kemudian berani masuk di kedalaman batin itu banyak hal yang seolah-olah ya simpel, tetapi ketika dia memeriksa batin itu banyak kali, aduh nggak usah lah, menghindar. Apa itu kemudian ya nggak perlu ngapain apa itu refleksi atau apa, yang penting jalani kehidupan inilah dan macam-macam. Padahal seperti dalam gambar ini, ketika seseorang berani masuk di kedalaman batinnya, sebetulnya dia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat indah, sangat damai, sangat tenang. Dan kalau suasana tenang, damai itu kan banyak insight, banyak sisi kreativitas yang keluar, banyak hal-hal yang kita bisa sadari dalam diri kita, lalu kita menjadi sadar akan keberadaan diri kita, makna hidup kita di dunia seperti apa. Maka saat ini ya selalu dalam kesempatan apapun ya berhenti sejenak, mengambil jeda, melihat keseluruhan hidup, dan akhirnya ya bergerak lagi gitu, Mas Fran. Ini kunci dari setiap pelatihan juga, yang awal dari pelatihan yang saya adakan juga saya selalu mengajak, pasti ada suasana hening di situ, bahkan dalam kesempatan tertentu, entah itu makan, kalau dengan anak sekolah biasanya saya kalau ada saat-saat tertentu di mana setiap orang itu tidak boleh berbicara, bahkan saat makan pun itu tidak berbicara. Saat kemudian tidur, berangkat atau apa itu tidak bicara. Kenapa? Supaya orang banyak untuk masuk di kedalaman batin. Ini. Nah, Mas Fran, saya selalu berawal dari roda kehidupan ini. Ini menjadi semacam diagnosa untuk melihat diri kita, sejauh mana kita menjalani kehidupan ini. Apakah sudah baik-baik saja, atau ada sesuatu yang perlu kita repair nih, perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Saya suka memakai metafor ini. Jadi hidup kita itu seperti sebuah roda, di mana roda itu ada deruji-deruji yang menghubungkan setiap sisi, sehingga itulah yang memungkinkan kenapa roda itu bisa berputar dan berjalan menuju ke tujuan yang dicapai. Mobil, sepeda, atau apapun membutuhkan roda, dan bisa bulat seperti itu karena ada deruji-deruji yang seimbang. Dan ini menjadi sebuah ukuran kita. Saya kasih di situ 0 sampai 10 untuk melihat sejauh mana roda kehidupan kita, dari sisi-sisi kehidupan kita, untuk melihat seimbang enggak dalam kehidupan kita. Misalnya ya ini sisi keluarga itu, dan kita bisa memakai atau mengistilahkan atau menyebut apa saja di dalam setiap sisi kehidupan, tapi ini menjadi contoh ya. Nah, sejauh mana keluarga kita, kalau kita berikan sebuah nilai 0 sampai 10, kita bisa menilai saya berada di level keberapa untuk sungguh-sungguh merasa bahwa saya cita-cita saya membentuk keluarga, kemudian impian saya membentuk keluarga itu sungguh-sungguh seperti yang saya harapkan. Saya bahagia enggak di dalam keluarga saya, dan kalau saya nilai itu berada di level berapa. Seperti itu. Nah, ini proses yang tidak sederhana menyebut 7, 6, 5, Mas Bang. Tapi ini di angka-angka itu selalu ada ceritanya di situ. Kenapa saya akhirnya menyebut angka 1, 5, atau 7. Dan ini proses permenungan ke dalam. Kemudian pekerjaan kita juga kita perlu lihat. Sejauh mana saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya, apakah saya sungguh-sungguh enjoy dengan pekerjaan saya, apakah sesuai dengan kebutuhan saya sehari-hari, dan saya bisa beri nilai di situ. Termasuk juga relasi dengan orang lain, bagaimana saya bisa menilai, keuangan saya juga bagaimana, kemudian kesehatan saya. Percuma kalau saya bekerja gaji tinggi tetapi kesehatan terganggu terus. Dan saat-saat ini juga saat-saat yang bisa membuat diri kita refleksi gitu ya. Kalau saya sakit ya lalu semuanya menjadi hal yang tidak nyaman atau tidak bisa lancar, rodanya pasti agak penyok di situ karena derujinya terganggu oleh kesehatan. Termasuk hal yang penting di sini saya kasih itu spiritual. Bagaimana spiritual saya? Apakah saya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, atau justru ya udahlah beribadat ya seperti beribadat biasa dan sebagainya. Nah,
Kalau di situ kita bisa beri nilai, Mas Fran, misalkan keluarga itu 7, kemudian pekerjaan 6, relasi 5, keuangan bisa 8, kesehatan 3, spiritual misalkan 2. Kalau itu dihubungkan satu persatu, nah disitulah diagnosa awal. Dan sebetulnya dari situ kita bisa melihat apakah dalam kehidupan saya itu bisa berjalan dengan lancar enggak. Kalau terujinya aja seperti itu, bagaimana mungkin saya bisa mencapai tujuan yang saya harapkan dengan lancar? Pasti ada banyak gangguan di situ, atau bahkan jalannya juga rusak karena rodanya juga bisa rodanya tidak bulat utuh ya. Tidak bulat utuh, ya. Nah ini nanti roda kehidupan ini menjadi diagnosa yang nanti di dalam proses new life itu kita akan bawa terus, Mas Bang. Kita akan bawa terus. Dari ini bukan hanya sekedar di awal, tetapi nanti dalam proses eliminating, di dalam proses untuk wake up, di dalam proses nanti untuk di yang lain, bahkan ke arah nanti dievaluasi, ini selalu menjadi ukuran. Itu apa yang harus kita olah. Jadi ini landasan awal kita berproses. Seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Artinya kalau kita sudah mendiagnosa itu, kayak dokter udah tahu nih penyakitmu, nah kamu ingin sehat enggak? Kamu ingin lebih mau untuk bisa memperbaiki enggak? Nah, ini juga refleksi, artinya apakah kita ingin lebih baik? Apakah Anda ingin lebih sukses? Apakah Anda ingin bahagia? Kalau Anda inginkan semuanya pertanyaan itu ya, ayo mari kita berubah. Mari kita menyediakan diri untuk masuk di dalam proses. Kita harus berani mengubah dan berani untuk masuk di dalam kepompong untuk bisa berproses. Nah, itu menjadi awal. Nah, ini jadi landasan itulah lalu ditemukan, artinya saya temukan tentang metode New Life ini. Jadi ada N itu naturally, kemudian E itu eliminating, kemudian wake up, L itu leadership, kemudian I itu imagination, fullness, dan akhirnya evolution. Ini proses-proses di dalam kepompong. Jadi saya mengandaikan inilah proses orang masuk dalam candra di muka untuk bisa membuat seseorang akhirnya mau untuk berani akhirnya menjadi kupu-kupu, bahkan kupu-kupu emas gitu ya, seperti lambang kita di malam hari ini. Ini proses yang awal bagaimana kita kemudian membentuk diri untuk bisa menjadi manusia baru. Nah, dari situ Mas Fran, lalu kita masuk ke bagian-bagian dari proses itu. Nah, yang pertama, apa yang kita lakukan dalam naturally. Jadi dalam naturally ini, saya mengajak untuk siapapun yang berproses bersama dengan saya, untuk berani menghargai segala sesuatu dalam hidup. Melihat apa yang ada, dan menerima apa adanya. Ini penting. Melihat apa yang ada, dan menerima apa adanya. Setiap sisi kehidupan itu selalu memiliki keunikan dan kekhasan yang membuat kita selalu bersyukur. Nah, dari sanalah nanti muncul rasa tenang dan nyaman, dan itu bisa menjadi sumber semangat dan gairah untuk menjalani hidup ini. Jadi ini kunci. Bagian naturally, kalau orang sudah di naturally ini, sudah dia menerima diri apa adanya, melihat diri, segala sesuatu yang ada saat ini, dia mengatakan bahwa ya, saat ini ya inilah saya, dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya, dalam proses fase-fase perjalanan hidup saya, maka ini menjadi sebuah fondasi yang kuat bagi seseorang nanti untuk bisa lebih mudah atau nyaman untuk bisa menjalani kehidupan. Ini proses yang saya temukan bertahun-tahun, Mas Fran. Soal kadang-kadang tidak semudah orang menerima itu, tidak semudah orang mengatakan menerima diri itu. Selalu ada proses penyembuhan, ada proses untuk memaafkan, ada proses untuk kemudian akhirnya mengakui bahwa itu memang diri saya, dan itu proses yang terus-menerus. Seperti saya pernah di majalah Hidup ya, ada sebuah kata dari minder menjadi master. Itu kan proses saya untuk bisa menerima diri bahwa saya pernah minder, Mas Pan. Saya pernah berada dalam situasi yang tidak percaya diri, bahkan berbicara di depan itu sampai gemeter. Itu pernah itu di usia SD kelas 6 itu ngomong saja itu sampai gemeter, sampai kemudian tangan itu sampai basah semuanya.
itu proses luka ya. Ada bahasa lain mengatakan itu adalah sebuah luka batin, itu pengalaman di lumpur yang kemudian membelenggu. Tetapi bagaimana pada akhirnya bisa menerima diri, mengakui, lalu ada sebuah proses, ya inilah diri saya. Gitu. Dan akhirnya dalam proses saya merasa justru bersyukur, Mas. Dalam kehidupan tertentu, misalkan di sini. Nah, ini menjadi pertanyaan juga yang saya lemparkan kepada peserta pelatihan saya selalu, apakah realitas dari diri sendiri yang ada itu apa sih yang bisa Anda terima? Nah, ini kan usaha saya dalam arti tertentu. Semua ini kalau dulu mungkin waktu kecil saya merasa, aduh kok saya lahir di seperti ini ya, kok di desa seperti ini. Tapi bagi saya saat ini justru itulah yang membentuk diri saya bisa menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi ngelihat waktu kecil ini. Itu yang kanan Mas Bro itu? Bagaimana? Yang kanan pakai baju SD itu dirimu Mas Bro? Ini ya? Iya. Kelihatan wajahnya wajah cemas gitu ya? Ya, jadi itu yang disebut minder memang bisa terbayang sekarang. Ya, jadi itu. Jadi walaupun ibu itu, jadi kalau kehidupan saya kalau mau dibilang apa itu, yang terpenting adalah bisa makan, bisa berpakaian, dan bisa sekolah. Itu waktu kecil, Mas Fran. Dan ini yang belakang foto ini adalah rumah saya dulu. Yang dibangun dari apa itu, gedek ya, istilah bahasa Jawanya ya. Dan gedek ini harus betul ya. Ini jadi, dan kalau saya melihat dulu waktu kecil mungkin saya minder. Saya bahkan kalau pulang sekolah itu pasti pulang duluan atau pulang di akhir, dan kalau ada teman yang lewat itu sudah nggak berani menyapa, hanya tinggal berada di dalam rumah. Itu karena keminderan itu. Jadi tapi saat ini saya melihat itu justru sangat luar biasa, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Makanya saya menampilkan ini itu dengan sebuah realitas, ya inilah diri saya. Dengan orang tua, dengan saudara. Nah, ini saudara-saudara saya, orang tua saya. Itu ya. Ini rumah saya saat ini di daerah Pacet, Mojokerto, Mas Fran. Iya. Ini ibu saya almarhum sudah 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu almarhum, dan kakak saya Mas Didik baru ya 10 hari atau yang COVID kemarin. Betul Mas Fran. Jadi ikut mendoakan Mas. Kita artinya merasakan bagaimana COVID ini juga berdampak bagi keluarga, karena kakak saya juga meninggal karena COVID, dan kakak ipar saya saat ini masih di rumah sakit, Mas Fran, dengan anaknya yang masih kecil juga masih dalam perawatan di rumah sakit, dan itu menjadi ya bagi saya, makanya tadi saya mengatakan memutuskan bahagia dalam situasi dan kondisi apapun, terutama dalam kondisi yang seperti ini itu butuh proses kepompong untuk sungguh-sungguh. Akhirnya ya ini memang sebuah kehendak Tuhan seperti itu. Maka saya mengatakan ya. Teman-teman, Bapak Ibu ya, sambil mendengarkan ini kita juga tahu saudara dari Mas Andi sedang dirawat opnam. Mari kita sempatkan nanti atau bahkan mungkin sekarang mendoakan beliau ya, supaya cepat pulih sembuh seperti sedia kala. Juga tentu sesama kita yang lain yang sekarang tengah dirawat COVID. By the way, Mas Andi ngikuti keterangan Mas Andi ini rasanya sedang ikut retret gitu ya. Sedang langsung introspeksi diri. Suaranya itu memang pas kena gitu. Boleh saya simpulkan naturally berarti proses untuk menerima diri apa adanya. Segala sesuatu yang sudah dilalui diterima, disyukuri begitu ya. Ya. Betul Mas Pram. Bahkan sampai akhirnya ya ke diri kita pribadi. Saya menunjukkan wajah ini bukan berarti waduh, itu udah gemuk ya, tapi baru saya mau bilang. Tapi saya mengatakan bahwa inilah diri saya, keadaan fisik saya, otak yang diberikan oleh Tuhan dengan kapasitas tertentu. Saya bukan orang yang jenius atau apa. Saya kalau belajar harus 2-3 kali, dan itu diri saya kenal dengan keadaan tertentu yang ada di dalam diri saya, dan saya menerima diri saya seperti ini. Itu dan proses itu bukan sebuah proses yang mudah untuk bisa menerima diri yang saat ini, Mas Bang. Tetapi itu proses yang panjang, dan saya kadang-kadang berusaha untuk mengajak
peserta saya dalam pelatihan itu untuk sungguh-sungguh menerima, ya itulah dirimu. Bahkan ini proses yang bisa 1 hari hanya untuk melihat tubuh fisik saja, bahkan meneliti bagian-bagian tertentu, jari-jarinya seperti apa, keunikannya apa yang membedakan saya dengan teman. Ini proses bisa 1 hari, Mas, dalam arti tertentu hanya untuk melihat, mendeteksi lah yang fisik dan sampai akhirnya mensyukuri bahwa inilah diri saya. Dan ini given, ini sesuatu yang terberi. Ya inilah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia dengan keunikan dan kekhasannya. Dan itu tidak dimiliki atau tidak ditemukan di orang lain, hanya spesial ya, hanya satu. Jadi saya bisa membayangkan Tuhan itu satu, itu sudah nggak ada lagi duplikatnya itu ya, walaupun kembar nggak ada duplikatnya, ya satu itu, nggak ada yang lain. Ini kemahakuasaan Tuhan yang saya syukuri dalam diri saya. Dan ya, nah berikutnya ya lalu kita perlu untuk naturally, proses yang kedua ya ini, apakah yang sudah Anda dapatkan, raih sampai saat ini selama hidup. Ini masih naturally, Mas Andi? Masih naturally, tapi bagian di mana kaya sekali. Iya. Tapi ini bagian di mana ini juga hasil dari usaha saya, hasil usaha dari kita. Gitu ya. Jadi usaha kita untuk tekun, usaha kita untuk lulus ujian tadi, usaha kita untuk kemudian bisa menggapai sesuatu, melangkah, itu akhirnya ya menjadi profesi kita. Kemudian apa yang kita temukan dalam keluarga, itu semuanya adalah bagian dari apa yang harus kita syukuri, Mas Bang. Jadi yang pertama tadi, itu adalah sesuatu yang given. Kita kan nggak bisa menolak siapa orang tua kita, saya lahir, keadaan fisik kita kan nggak bisa kita tolak. Dan bagian yang kedua ini ada bagian-bagian yang dimana kita itu ya ada kontribusi dari diri kita yang memang berusaha untuk kemudian membuat diri kita sampai akhirnya bisa menjadi saat ini. Ini bagian yang kedua dari naturally. Dan bagian yang ketiga dari naturally ini adalah bagian pengalaman bersejarah yang dimana itu bukti bahwa Tuhan itu mencintai diri kita, dan saya ajak peserta untuk bisa menemukan itu, Mas Pras. Jadi saya mengajak peserta untuk, ada nggak dalam pengalaman dalam hidupmu yang menjadi bukti bahwa kamu itu dicintai oleh Tuhan. Dan ini yang seringkali orang lupakan, padahal ini bagian dari apa yang sebetulnya diberikan kepada kita. Nah ini ada banyak peristiwa yang saya alami, salah satunya saya juga penyintas COVID, Mas Pras. Tos dulu kita. Jadi ini salah satu bagian dari sisi kehidupan saya yang dimana saya mengalami juga sakit, kena COVID dalam proses sampai akhirnya juga diselamatkan atau selamat dari penyakit itu, dan itu menjadi sebuah titik, dalam arti menjadi sebuah titik dalam perjalanan hidup saya yang perlu saya syukuri, dan itu adalah bagian dari saya yang memang ya diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang iman yang saya hayati. Itu Mas Fran, ini proses. Jadi kaya sekali ya teman-teman semua, suster, Bapak Ibu, baru diproses naturally gitu. Saya langsung bayangkan kita belajar menerima dark side kita yang di masa lalu sudah terjadi, dan kita juga belajar menerima, mensyukuri bright side ya, kisah-kisah sukses, keberhasilan, termasuk tadi Mas Andi duduk dengan wanita cantik yang sekarang menjadi istrinya. Iya. Oke, itu dinamikanya. Menerima realitas itu memang titik pijakan awal yang paling ini ya. Betul. Kelihatannya sederhana tapi nggak mudah. Mas Andi, saya bayangkan, saya pernah kenal beberapa teman yang punya disabilitas. Selalu secara karakter ada sedikit rasa lack, kurang. Entah ada yang jadi temperamental, ada yang jadi agak manja. Nggak semua pastinya, hanya segelintir. Saya bayangkan kalau dapat program ini luar biasa, menerima tubuh apa adanya. Ingat ini nggak semua, beberapa termasuk yang saya kenal itu gitu ya. Lalu kalau pendampingan pribadi itu selalu berulang-ulang jatuhnya, seperti victim mechanism gitu. Karena nggak ketemu. Mungkin ini titik berangkat awal, menerima dulu apa adanya. Ya betul Mas Fran, dan bagian proses ini selalu ada proses proses memaafkan juga ada, karena dalam peristiwa hidup kita itu sesuatu yang kadangkala itu dilakukan oleh
lingkungan, orang tua yang membuat diri kita menjadi terluka, dan situasi kondisi tertentu yang teralami oleh kondisi yang waktu itu mau tidak mau kan akhirnya ya saya harus memaafkan dan mengikhlaskan atau merelakan dan mensyukuri pada akhirnya semua peristiwa. Jadi memaknai secara baru. Nah di sini ilmu NLP-nya dapat Mas Fran. Artinya berusaha untuk mereframe, menemukan makna baru dari sebuah peristiwa hidup yang sebelumnya itu menjadi sebuah luka atau sebelumnya itu menjadi negatif, tetapi dalam sudut pandang yang berbeda, lalu itu justru menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Itu proses yang panjang. Yes, Mas Andi, ada lagi catatan komentar ini di live chat. Suster Yulia Kartiwi, selamat malam, saya ikut menyimak, tambah wawasan dan sangat menginspirasi hidup saya. Puji Tuhan. Awe kreatif, ini Mas Agung nih. Awe ini Agung Wibowo. Ya, bukan Andri Wongso juga bisa sih. Turut mendoakan keluarga almarhum Mas Didi, Pak Andi, agar kakak ipar dan keponakan dipulihkan Tuhan Yesus, amin. Pak Umar Khayyam, semoga cepat pulih untuk keluarga Pak Andi. Suster Justina OSF, salam sehat Mas Andi, ikut menyimak, terima kasih. Oke, Mas Andi, mungkin di waktu yang terbatas yang kurang lebih 1 jam, atau kalau mau lewat-lewat dikit boleh ya. Nah, nggak mungkin semua lah ya. Tentu, gitu. ya. Itu kalau tuntas semua berapa hari? Berapa lama? Nah, ini uniknya Mas Fran. Jadi proses ini ya lalu tergantung kita untuk berusaha untuk berproses. Jadi kadang-kadang ini bisa proses 1 hari pendek, bisa proses 3 hari, bisa 7 hari sesuai dengan proses, bahkan ini bisa 1 bulan, bahkan sampai akhirnya seumur hidup. Dalam perjalanan hidup kita harus melalui proses new life itu sendiri. Karena kan yang namanya proses perhentian itu harus dilakukan seseorang ketika memang dia kalau mau naik kelas. Jadi proses ini ya kalau dalam diri kita, kalau kita mau naik kelas dalam arti menghadapi ujian dalam hidup kita, kemudian kita mau bisa mengambil maknanya itu, bahkan kemudian mencapai apa yang kita inginkan supaya bisa bahagia, selalu ada proses-proses seperti itu. Jadi dalam beberapa pengalaman pelatihan ini ada yang 3 hari, ya dalam program pelatihan itu ada yang 2 hari, bahkan ada yang 1 minggu khusus memang membahas ini, 1 hari naturally, kemudian hari kedua eliminating bagian ketiga, kemudian make up. Nah itu lebih dalam Mas. Dan itu tidak hanya sekedar berhenti pada saat itu sebetulnya, tetapi itu proses yang kita lakukan terus menerus. Orang harus berani masuk kembali, hening sejenak sampai akhirnya kemudian dia jalani kehidupan itu lagi. Pola umum dari proses kegiatan New Life Method ini, yaitu tadi ya hening, masuk ke dalam diri. Betul. Nah, di setiap fase ada ya? Setiap fase selalu ada. Jadi di setiap fase selalu, bahkan kalau itu sebuah proses 3 hari, selalu orang hanya berbicara atau peserta hanya kemudian mengungkapkan, misalkan bisa bersharing atau apa ya pada saat pertemuan itu. Tetapi setelah pertemuan ya lalu dia mengoreksi dirinya, ngambil waktu untuk kemudian merefleksi dengan tulisan, kemudian dia sharing dengan temannya, kemudian ya dia kembali lagi ke dalam dirinya. Jadi lebih banyak proses pembatinannya, Mas Fran. Mas Andi, boleh tolong diulang karena menarik nih. Naturally jelas tadi. Kemudian eliminating, intinya prosesnya apa? Mungkin dalam 1-2 kalimat. Lalu wake up, itu persisnya apa yang terjadi? Lalu masuk leadership, dan yang mungkin boleh sedikit lebih panjang, pada saat sudah di fase evaluation, kira-kira dari pengalaman selama ini mendampingi, apa yang terjadi pada peserta ketika sudah di fase akhir itu? Silakan Mas. Supaya saya benar-benar bisa membantu teman-teman, saya langsung slide tapi cepat ya Mas Fran ya. Iya, silakan.